Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam JP2GI. Perkenalkan, saya Rahmi Kasri dari Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia. Kita berjumpa kembali pada webinar Kusuma, Kurangi Susut Makanan Bergizi JP2GI. Pada webinar yang ke-6 ini, kita akan bersama-sama membahas strategi melawan susut limbah dan pangan bergizi. Untuk membahas hal tersebut, JP2GI sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Sunan Hadi Purnomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia, Kang Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Profesor Dr. Bustanul Arifin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Insinyur Artati Widiarti MA, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Bapak Jarod Indarto dari Direktorat Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan Bapak Haji Irman Irawan, SPI, MP, MSc, PhD, Ketua Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan kami menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar sebagai berikut. Webinar akan berlangsung selama 2,5 jam dari pukul 1 hingga pukul 3.30. Peserta webinar akan mendapatkan sertifikat dari JP2GI. Bagi peserta yang memerlukan sertifikat, peserta harus mengisi absen sebanyak 2 kali di awal dan di akhir acara. Mohon cek di kotak chat link untuk absensi. Tanya jawab akan dilakukan setelah presentasi masing-masing narasumber dan di sesi pleno di akhir acara. Pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat Q&A. Bagi peserta yang mengikuti dari YouTube, pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. JP2GI menyediakan giveaway voucher OVO atau GoPay masing-masing sebesar 100.000 untuk 3 penanya terbaik. Tautan kepada materi akan kami sampaikan di akhir acara dan dapat juga diunduh di website JP2GI www.jp2gi.org. Terakhir, sertifikat akan kami sampaikan seminggu setelah acara ini. Baiklah, kita akan segera memulai acara ini. Untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Sunan Hadi Purnomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami membacakan biodata singkat dari Pak Sunan. Bapak Dr. Sunan Hadi Purnomo lahir di Lamongan, Jawa Timur. Beliau menyelesaikan pendidikannya dari Akademi Usaha Perikanan Jakarta dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Tokyo University of Fisheries Jepang, dari Sam Houston State University Amerika Serikat, dan meraih gelar doktor dari East Texas State University Amerika Serikat. Beliau sebelum pensiun aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini, beliau aktif mengajar sebagai dosen di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta dan aktif di berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Kepada Bapak Dr. Sunan Hadi Purnomo, kami persilakan. Terima kasih, Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa dalam suasana pandemi kita masih bisa tetap menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus ini, yaitu webinar strategi melawan susut limbah pangan bergizi. Dan pertama-tama kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deddy Mulyadi dari pimpinan Komisi 4 DPR RI yang berkenan menjadi narasumber, juga Profesor Bustanul Arifin dari Kantor Staf Presiden yang juga berkenan menjadi narasumber, serta narasumber yang lain yaitu Ibu Dr. Artati Widiarti, Dirjen PDSPKP dari KKP, dan juga Pak Nugroho kan karena tugas diwakili oleh Pak Jarod, insya Allah. Kemudian dari ISPIKANI, Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia, yaitu Pak Irman Irawan. Kami mengucapkan terima kasih karena terus dalam webinar ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang apa itu JP2GI, baik fungsinya, misi, dan sebagainya. Dan jadi JP2GI itu memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan bekerja sama guna menurunkan kerugian pasca panen yang disebabkan oleh susut dan limbah. Tujuannya yaitu tujuan akhirnya untuk meningkatkan status gizi dan masyarakat. Organisasi ini sebetulnya diawali dari pada tahun 2011, itu dunia dikagetkan bahwa ternyata limbah pangan dunia itu besar sekali, dan sedihnya kita menjadi
negara yang nomor 2 di dunia paling banyak berbuat untuk susut dan limbah pangan tersebut. Nomor 1 Arab Saudi, baru nomor 2 Indonesia. Sehingga ada LSM luar negeri internasional yang disebut Global Alliance for Improved Nutrition, yaitu GAIN, itu kemudian mempunyai itikat mulia dan positif, yaitu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan membentuk Indonesian Tuberculosis Alliance for Nutrition. Jadi iPlan waktu itu tahun 2018 itu sepakat membuat organisasi iPlan yang kemudian tahun 2019 organisasi tersebut akhirnya dengan bantuan Kemenkumham itu tahun 2019 bisa mendirikan secara mandiri berupa organisasi GP2GI yang sekarang kita bersama di dalam webinar ini. Dan visinya untuk mengurangi susut pasca panen, pangan bergizi, guna mendukung program nasional untuk perbaikan gizi masyarakat. Itu memang visi GP2GI. Misinya yaitu mendorong perbaikan struktural, memfasilitasi inovasi model bisnis, teknologi, sosial, dan sebagainya, kemudian memperbaiki ketersediaan sehingga supaya susut dan limbah itu berkurang, sehingga ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat kita itu tidak terganggu dan akan lebih baik. Memang beberapa kegiatan telah berjalan sejak didirikan oleh Kemenkes 2018 bersama GAIN, kemudian Mandiri tahun 2019 dan sebagainya, itu bekerja sama dengan semua organisasi-organisasi yang mendukung, mitra-mitra dan sebagainya untuk menguatkan jejaring. Jadi kita bentuk koda-koda, koordinator daerah, baik di Jawa Timur awalnya itu, di Surabaya, Probolinggo, kemudian kita kembangkan ke daerah-daerah lain, baik di Papua maupun di NTT maupun di Sulawesi, di Sumatera dan sebagainya. Di samping itu ada kegiatan lain yang sudah dilakukan adalah melakukan informasi dan sosialisasi melalui website, newsletter dan sebagainya, dan melakukan lomba-lomba inovasi. Pesertanya ratusan itu untuk inovasi teknologi, inovasi sosial, inovasi bisnis dan sebagainya. Itu kita adakan lomba yang 10 yang mendapat hadiah, kita berikan hadiah dan pendampingan terhadap yang pemenang-pemenang inovasi tersebut. Dan juga kita mengadakan edukasi atau pelatihan baik kepada masyarakat maupun kepada kelompok-kelompok nelayan di daerah dan sebagainya. Bagaimana sih menangani ikan secara baik dan sebagainya itu sehingga tidak banyak susut dan tidak banyak limbah dari situ. Dan kita mengembangkan juga organisasi kita ke masyarakat-masyarakat lain, saya memberikan edukasi tadi. Memang pada saat ini itu kita masih fokus pada perikanan karena GAIN melihat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan itu memang ikan menjadi faktor yang sangat penting untuk gizi masyarakat, dan juga ikan adalah suatu yang perishable food, sesuatu yang mudah busuk, sehingga untuk tahun ini kita masih ikan. Nah, tahun 2021 ini kita akan kembangkan insya Allah ya ke buah, sayur, dan banyak yang mudah mengalami susut dan limbah tersebut, itu akan kita lakukan, di samping tetap melakukan pada sektor ikan, dan untuk gizi masyarakat tetap kita lakukan ya. Dan kita juga kalau kita melakukan sesuatu kegiatan, itu sebaiknya kan diawali dengan kajian, sehingga tahu problemnya. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, negara yang beraneka kondisinya, baik geografi, sosial, dan sebagainya berbeda-beda, itu persoalan juga berbeda-beda. Masalah susut dan limbah itu beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka kita awali dengan kajian. Kajian masih berupa rintisan dan kondisi pandemi belum sempurna, tapi kita tetap melakukan untuk nantinya akan kita perbaiki dan kita sebarkan ke tempat lain. Nah, kajian-kajian sudah kita lakukan, baik itu kajian tertulis maupun kajian-kajian di lapangan, itu kita sudah selenggarakan. Di samping itu kita sudah 6 kali ini menyelenggarakan webinar online ini, Kusuma Bergizi, untuk pengurangan susut makanan bergizi, itu kita singkat Kusuma Bergizi. Itu ini yang ke-6 kalinya, sudah 5 kali menggunakan narasumber dari berbagai sektor, kesehatan, dari perikanan, dari masyarakat, dari perguruan tinggi, dan di peneliti dan sebagainya, itu sudah kita lakukan. Nah, rencananya kita akan tetap menggunakan jejaring
baik di tingkat pusat maupun pembangunan Korda di daerah-daerah yang belum terbentuk, itu akan kita adakan penguatan supaya misi daripada JP2GI bersama teman-teman mitra-mitra jejaring itu bisa berjalan dengan baik. Itu kita perlu ada jejaring-jaring baik di daerah maupun pusat. Kemudian kita melakukan kolaborasi, dan dengan ini makanya kita mohon dari KSP juga, dari DPR juga, dari Bappenas juga, itu untuk mendukung daripada rencana kolaborasi kita semua yang terkait dengan supaya tujuan daripada Sustainable Development Goal tahun 2030, susut dan limbah pangan itu berkurang menjadi cuma 50%, itu bisa tercapai. Kalau kita tidak bisa tercapai kalau kita jalan sendiri-sendiri, maka kolaborasi itu kita perlukan. Maka kita hendaknya nanti juga bisa didorong untuk melakukan kajian bersama, edukasi bersama, dan sebagainya. Kemudian kita tetap meneruskan pembinaan di sektor perikanan, karena negara kepulauan ini masalahnya masih bukan kecil ya, bukan sederhana, itu masih tetap. Dan untuk gizi itu masih fokus utama, dan untuk kesehatan masyarakat juga fokus utama. Juga itu kita mengembangkan sektor lain seperti tadi saya sampaikan, yaitu perishable food yang lain, sayur, buah. Kita akan menghubungi Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura dan sebagainya. Dan kita usulkan ya, sebaiknya itu dibentuk pusat studi. Ini berdasarkan kajian mitra kami, itu perlu dibuat pusat studi food loss and waste. Jadi susut dan limbah pangan itu harus ada pusat studinya, sehingga berkolaborasi, sinergi untuk bersama-sama melakukan kajian yang sama, sehingga hasilnya itu sama. Untuk berbagai daerah juga ada cabang-cabang studi yang akan melihat permasalahan daerah, sehingga solusi di masing-masing daerah itu tepat sasaran betul-betul. Dan kami juga pada kesempatan ini akan mengirimkan juga usulan tertulis, yaitu mengusulkan ditetapkan Hari Kesadaran Susut dan Limbah Pangan Nasional. Secara internasional memang sudah ada, yaitu tanggal 29 September. Nantinya dari JP2GI akan membuat surat kepada Bapak Presiden dan sebagainya untuk mengusulkan adanya Hari Kesadaran Susut dan Limbah Pangan Nasional, entah bersamaan dengan Hari Internasional itu tanggal 29 September atau bagaimana. Kami mohonkan kepada Bapak Presiden yang kami muliakan. Selanjutnya, saya rasa demi ini ada beberapa yang informasi tentang newsletter kami, website, dan sebagainya yang telah kami lakukan. Dan ini kegiatan hibah-hibah yang kami berikan kepada UKM atau kelompok masyarakat yang sangat inovatif untuk melakukan kegiatan serupa ini. Kita lakukan ini webinar yang telah kita selenggarakan 5 kali, ini adalah ke-6 kalinya. Semoga ini bermanfaat untuk informasi, karena susut dan limbah pangan itu masih hal-hal yang agak unik bagi sebagian masyarakat, gitu, belum umum sekali. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kerjasama ini bisa bermanfaat dan akan meningkatkan gizi masyarakat dengan mengurangi susut dan limbah pangan. Dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, kepada Ibu Moderator juga kami ucapkan terima kasih, kepada para peserta webinar ini. Saya rasa kami sangat mengapresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Sunan Hadi Purnomo.